Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, inilah headline news Metro TV. Menanggapi adanya wacana putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan bahwa PKB masih berkomitmen dengan kerjasama yang sudah dibangun bersama Partai Gerindra. Dan ia berharap Gerindra juga bersikap sama. Sementara itu pengamat politik Yunarto Wijaya mengkritik pihak-pihak yang mengatakan tegak lurus atau menunggu instruksi Presiden. Ia meminta jangan menyeret Presiden Joko Widodo untuk menentukan pemimpin berikutnya. Yunarto menegaskan sebaik dan sebagus apapun presiden sebelumnya, presiden selanjutnya harus dikembalikan dan ditentukan oleh rakyat. Soal batas usia tadi. Oke. Jadi soal batas usia di dalam konstitusi itu masih belum sampai pada waktunya. Jadi sehingga kalau mencari alternatif lain yang tidak sesuai dengan konstitusi, PKB masih belum berkomentar. Karena apa? Sesuatu yang sudah jelas tidak sesuai dengan konstitusi ditanyakan ke pakar apapun itu pasti nggak bisa. Gitu. Jadi kalau saatnya belum datang, tentu PKB tidak berpikir pada hal-hal yang apalagi disebut takut atau khawatir atau yang lain. Yang jelas sampai hari ini PKB tetap yakin dan berkomitmen dengan apa yang sudah dibangun bekerjasama dengan Partai Gerindra. Dan saya yakin Partai Gerindra juga akan menghormati, akan tetap setia dan komitmen dengan apa yang sudah menjadi janjinya. Sebelumnya itu otoritarianisme loh, bukan sebuah demokrasi kalau itu terjadi. Seberapa kuat pun dan seberapa bagus pun presiden sebelumnya, itu makna dari demokrasi diserahkan kembali kepada rakyat, bukan kepada presiden sebelumnya. Mau approval ratingnya 100% pun makna dari mekanisme demokrasi seperti itu. Itu poin pertama terkait dengan polemik Pak Prabowo dengan munculnya nama Gibran. Yang kedua, saya harus mengkritik teman-teman yang menggunakan istilah tegak lurus atau menunggu instruksi Bapak Presiden. Karena masuk tadi dalam pengertian demokrasi yang ditentukan oleh pemimpin sebelumnya. Apalagi ketika berbicara Gibran, kita tahu tadi Bang Gus Jasil sudah mengatakan konstitusinya saat ini mengatakan tidak boleh. DPR juga menyepakati dilempar saja ke MK. Bayangkan kalau MK yang kemudian sekarang ketuanya adalah ipar dari Pak Jokowi meloloskan sebuah pasal yang kemudian memungkinkan anaknya maju ketika ayahnya masih menjadi seorang presiden. Itu yang saya sering sebut sebagai demokrasi ala Harmoko. Jangan jerumuskan Pak Jokowi kemudian menjadi Pak Harto dengan istilah tegak lurus, menunggu instruksi Bapak Presiden. Kalau kemudian puas dengan kinerja dari Presiden Jokowi, buatlah sebuah mekanisme demokratis, doronglah partai-partai ini untuk menguji siapa capres yang paling pantas dan punya kapabilitas meneruskan pembangunan Jokowi. Jangan diterjemahkan kemudian menjadi mendorong anaknya atau siapapun yang berasal dari keluarga Pak Jokowi didorong. Itu bukan hanya akan pertama merusak nama baik Pak Jokowi yang lahir dari sebuah mekanisme demokrasi dan bukan siapa-siapa, bukan ketum partai, bukan bangsawan politik. Dan karena alasan itu, seingat saya, teman-teman relawan itu kemudian membentuk komunitas bernama relawan karena ingin mendorong supaya partai-partai memilih orang ini yang dianggap sangat baik. Loh, kok kemudian relawan-relawan ini yang atau PSI misalnya yang menggunakan metode seperti layaknya partai-partai yang sering mereka kritik, tegak lurus dan kemudian tidak fokus pada nilai-nilai yang mereka yakini dulu dalam konteks demokrasi.